aku mencoba mengulas tentang dari perspektif biologi genetik ya. Siap. Kenapa Habib Baklawi itu secara ilmu genetika tidak mungkin sebagai keturunan Nabi dari jalur Hasan maupun Husain? Alasannya adalah karena memang sudah lebih 200 orang yang melakukan tesis DNA, itu mereka kedapatan haplonya G. Sekali lagi haplonya G. Nah, haplo G itu siapa? Haplo G itu ada beberapa tokoh-tokoh besar di zaman dahulu kala. Yang pertama ada yang disebut Odzi, dijuluki sang pembante, haplonya GM201. Si Odzi ini juga disebut manusia es. Dia berjenis kelamin laki-laki yang hidup di antara tahun 3350 sebelum Masehi. Ditemukan jasadnya di tahun 1991. TKP-nya di wilayah perbatasan antara Austria dan Italia, tepatnya di pegunungan Alpen. Yang kedua adalah Yuya. Yuya itu dukun, garis miring penasehat, garis miring mertua daripada Amenhotep III alias Fir'aun. Haplonya Yuya adalah GM201 garis miring G2A. Yuya ini hidup sekitar 1390 sebelum Masehi. Selanjutnya adalah King Richard the Lionhead. Haplogrupnya adalah GM406 garis miring G2A. Raja Richard ini terkenal sebagai pemimpin perang salib. Dia putra dari Raja Henry. Selanjutnya, iya Richard. Iya Richard, saya bacanya Richard. Iya. Nah, oke. Lalu kemudian Joseph Stalin, haplonya GM406. Sebagaimana bapak komunisme, yakni Karl Marx, seorang Yahudi Askenazi Jerman, maka revolusi Bolshevik di Rusia juga digerakkan oleh 3 serangkai Yahudi, di mana mampu mengakhiri era Tsar Rusia setelah berkuasa selama 3 abad. Tahun berapa? 1613 sampai dengan 1917. Yang selanjutnya Al Capone, haplognya adalah GP303 atau nama lainnya Alphonse Gabriel Capone atau Al Capone. Dia hidup di tahun 1899 1947. Dia adalah keturunan Yahudi, putra imigran dari Sisilia, Itali. Apa peran dia, si Al Capone ini? Dia adalah standar bagi penjahat yang ingin membangun organisasi yang modern dan juga objek studi bagi seluruh kepolisian di seluruh dunia. Dia seorang legenda penjahat kelas kakap, pemimpin yang cakap, sistematis, kejam, sekaligus licik dan curang. Pembantaian demi pembantaian
dan korporasi kejahatan meliputi narkoba, prostitusi, judi, serta trafficking menjadikan dia bergelimang harta. Oleh karena itu, kalau ada orang sekarang haplonya G, kok kere, kok miskin, berarti orang-orang haplo G yang nasibnya apes alias sial. Lalu kemudian, kalaulah kemudian haplo G ini dipaksa, sekali lagi kalau haplo G ini dipaksa menjadi keturunan Nabi, maka sama saja memberikan arti keturunan Bani Muthalib, keturunan Bani Hashim, keturunan Quraisy, keturunan Adnan, keturunan Ismail, keturunan Ishak, keturunan Nabi Ibrahim punah. Pertanyaannya, apakah mungkin keturunan Ibrahim punah? Tidak mungkin. Apakah mungkin keturunan Ismail dan Ishak punah? Tidak mungkin. Apakah mungkin Bani Adnan musnah? Tidak mungkin. Apakah mungkin Bani Quraisy, Bani Hashim, suku Quraisy, Bani Hashim musnah? Enggak mungkin. Demikian juga sama mustahilnya Bani Muthalib dan keturunan Hasan Husain musnah juga tidak mungkin. Sementara data yang sudah ditemukan oleh pakar-pakar genetika menyebutkan bahwa keluarga Kohton termasuk Al-Qatiri haplonya J. Beberapa keluarga Bani Hashim termasuk Bawasir haplonya J. Orang-orang asli Badui Arab haplonya J. Raja Jordania Sayyid Abdullah haplonya J. Dan demikian juga keluarga besar yang pegang kunci Ka'bah haplonya J. Demikian juga keluarga As-Sabiti, Al-Bauti, dan banyak sekali keluarga-keluarga dari Bani Muthalib, Bani Hashim, suku Quraisy, Adnan, semua haplonya J. Singkat kata, untuk yang haplonya G, sebagaimana haplo yang dimiliki oleh Habib Ba'lawi, jangankan keturunan Nabi, Arab saja bukan. Yang terakhir, dan ini penting kiranya, betul Nabi Muhammad SAW di beberapa literasi hadis mendoakan tentang Yaman. Tetapi Yaman yang dimaksud adalah berkaitan tentang dua suku yang berbaiat beriman kepada Rasulullah SAW, yakni suku Aus dan Hajrat, karena mereka dulu adalah orang yang hijrah dari Yaman ke Madinah. Dan Hadramaut di zaman Nabi dan sebelum Nabi bukan bagian dari Yaman. Nabi juga menyebut tentang sisi dan sosiologi Hadramaut. Ada hadis sahih yang menceritakan, kata Rasulullah SAW, nanti menjelang kiamat akan timbul api-api yang berkobar dari tanah Hadramaut dan atau dari laut Hadramaut. Maka orang-orang berbondong-bondong lari atas jilatan api, sehingga sahabat Nabi bertanya, lalu masyarakat waktu itu mestinya gimana ya Rasulullah? Masyarakat yang selamat, manusia yang selamat hendaklah pergi ke negeri Syam. Artinya Hadramaut disebut, Yaman disebut. Yaman yang dimaksud oleh Rasulullah bukanlah bermaksud dengan Ba'lawi, tetapi khusus kepada sahabat Nabi dari suku Aus dan Hajrat yang beriman lalu disebut sahabat Ansor. Begitu teman-teman, terima kasih, mudah-mudahan sampai Anda paham. Oke, subhanallah. Terima kasih infonya, Pak Haji. Mudah-mudahan jadi wawasan untuk semua orang. Untuk Merekam. Ya, terima kasih ya Syarif. Kalau bisa dia merekam itu nanti diupload di YouTube itu. Bang Engkari, saya izin pamit dulu. Oh iya, Bang Nutme ya. Terima kasih sudah. Ya, terima kasih Bang. Sehat selalu Bang Nutme. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas kesimpulannya bahwa haplogrup atau yang disebut DNA itu terbentuk dari sumber genetika gitu. Itu yang membentuk tubuh
manusia. Jadi bisa turun temurun itu genetika. Beda lagi dengan golongan darah. Itu beda lagi. Kalau golongan darah itu terbentuk dari ini apa makanan-makanan yang diserap, yang dimakan oleh manusia terbentuk airnya menjadi suatu golongan darah. Nah itu, dan itu bisa beda-beda yang bukan karena genetika itu. Nah makanya ketika dinyatakan bahwa oleh ilmu kedokteran bahwa haplogrup yang G itu berkumpulnya itu di daerah luar Arab ya memang ke situ turunannya itu turunan tubuh-tubuh jadinya itu apa terbentuk karena turunannya ke situ. Nah yang di tanah Arab itu tadi disebutkan sama Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turunan dari leluhurnya yang membentuk tubuh mereka itu ya turun menurun itu pun J belum semua apa istilahnya belum tentu turunan Rasulullah karena di Arab pun banyak yang istilahnya yang bukan keluarga Nabi gitu ya istilahnya gitu hanya keturunan Nabi ada cirinya gitu J1 berapa begitu nanti yang bukan turunan Nabi walaupun di Arab J berapa gitu itu bisa diidentifikasi makanya manusia makanya manusia itu disebut khalifah itu karena kelebihan dari makhluk-makhluk lain yang mana manusia itu diciptakan oleh Allah dibekali dengan akal, pikiran, dan ilmu Allahnya. Makanya para malaikat dan yang ikut berjadi saksi di waktu penciptaan Adam itu disuruh sujud itu begitu kelebihan manusia itu. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Syekh narasi Syekh. Iya tentang G ya. Saya kangen suaranya udah ada 2 minggu nih nggak denger. Masya Allah. Silakan. Tentang Jazirah Arab itu 7 negara ya. 7 negara Saudi, Yaman, Hadramaut, Emirat, Oman, Qatar, Bahrain, dan Kuwait. Itu disebutnya Jazirah Arab. Nah, mereka itu semuanya yang aslinya itu dari Jazirah Arab, semuanya J1. Semuanya J1. Karena mereka itu ada 2 gabilah. Di Arab itu ada 2 gabilah. Satu dari Bani Adnan dan kedua dari Bani Hamdan. Dan kita para ulama menyebutkan ke Jazirah Arab ini gabilah-gabilahnya. Pertama, yang keturunan Rasulullah ini Nabi Ibrahim disebutnya Arab Musta'arabah. Dan kita orang Arab Arabah. Apa itu Arabah dan apa itu Musta'arabah? Arabah itu orang Arab asli dari keturunan Nabi Hud, Nabi Saleh. Nah, kalau Nabi Ibrahim keturunannya Nabi Ismail. Itu sejak Nabi Ismail tahun dengan bangsa Jurhum, dia udah kesebut Arab Musta'arabah. Karena udah belajar bahasa Arab di kita orang di Arab Arabah. Arab Arabah itu berbahasa Arab Fusha dulu. Nah, sekarang ada lahjat-lahjat disebutnya. Nah, di situ keturunan dari Nabi Ismail terus turun ke Nabi Muhammad, terus turun ke Sayyidina Ali, ke Sayyidina Hasan Hussein, terus turun sampai ada disebutnya Dzurriyyat Rasul. Nah, Dzurriyyat Rasul itu banyak dari keturunan Abi Muthalib, ada dari anak-anak Fatimah dan keturunannya,
dan dari Zahra juga ada katanya. Nah, di situ itu disebutnya Dzurriyyat Rasul. Nah, di Saudi kebanyakan yang di Mekah, Madinah, di Hijaz, di Jeddah, di semuanya itu kebanyakan Dzurriyyat Rasul sama Bani Quraisy dan Bani Hashim. Nah, Bani Hashim ini 3 kabilah. Di Arab ini ada 3 kabilah. Kabilah dari Bani Adnan ya, dari Bani Quraisy. Nah, ada 3 kabilah. Kabilah ada Bani Hashim. Ya, yang itu yang disebut Bawazir di Indonesia ada bangsa Bawazir. Dan Zubaidi itu dia. Itu Bani Hashim mereka. Dan Host, Jailani. boleh izin pengen ini diskusi sama Panglima Chenho, boleh nggak host? Boleh. Bentaran. Ya. Boleh bertanya saya? Boleh. Saya nggak mau diskusi, maunya gelut saya. Ayo. Gimana Ayo. Mas Bagus? Gimana Mas Bagus? Silakan. Tadi